Seringkali, satu kritik bisa menghancurkan semangat yang sudah kita bangun. Dalam kehidupan ini, kita lebih mudah mengingat 1000 kata negatif ketimbang satu pujian. Kenapa kita terlalu keras pada diri sendiri hanya karena satu suara yang meragukan? Seolah-olah semua kebaikan yang kita lakukan sirna dalam sekejap ketika ada satu penilaian yang mengguncang. Hal ini bisa mengubah cara kita melihat diri sendiri, bahkan terkadang membuat kita meragukan semua pencapaian yang telah kita raih. Kita sering mengabaikan hasil positif dari upaya kita dan lebih terfokus pada satu suara yang tidak menyenangkan. Padahal di balik semua itu, kita semua berjuang. Kita berusaha untuk jadi lebih baik setiap harinya. Namun, ketika jiwa ini diserang dengan komentar negatif, kita kadang hanya bisa merasa lelah dan ingin menyerah. Kita seringkali bimbang, apakah perjuangan kita sebanding dengan hasil yang kita dapatkan? Mari kita renungkan, mengapa kita membiarkan satu kritik menguasai pikiran kita dan menutupi 1000 kebaikan yang telah kita ciptakan. Jika kita terus terjebak dalam kebisingan suara negatif itu, kita akan melewatkan kesempatan untuk berkembang dan merayakan diri kita sendiri. Setiap langkah yang telah diambil, tidak peduli sekecil apapun, patut diperhitungkan dan dihargai. Realita pahit ini sulit diterima, tetapi semua orang mengalami saat-saat justru kritik menghantui kita. Mungkin kamu satu-satunya yang merasa terjepit oleh harapan dan ekspektasi orang lain. Saat itu, suara kecil yang mengatakan, "Kamu tidak cukup baik," berulang-ulang di kepala kita. Bahkan ketika temanmu memberi pujian atas kerja kerasmu, hati ini lebih cenderung fokus pada satu komentar negatif dari orang yang tidak mengenalmu dengan baik. Kita hidup di dunia yang menilai, di mana setiap tindakan bisa diperhatikan. Diri ini terpicu untuk membandingkan diri dengan orang lain, sementara kita mungkin tidak tahu perjuangan mereka di balik layar. Saat seorang ibu memilih untuk terus bekerja meski lelah, suara dalam hati mungkin berkata, "Lihat, kamu tidak bisa sekuat dia." Begitu juga bagi mahasiswa yang menunda tugas, bagaimana kita membiarkan satu penilaian menghancurkan motivasi kita, padahal banyak hal yang telah dilakukan dengan baik. Hal ini berlanjut ketika kita merasa terkekang dalam situasi yang tidak menentu. Ketika lingkungan kita tidak mendukung, banyak yang merasa putus asa. Kecanduan scroll media sosial memaksa kita melihat kehidupan sempurna orang lain, dan satu komentar negatif saja bisa lebih membuat kita merasa semakin terpuruk. Maka, kita jadi hirau pada semua pencapaian yang sudah diraih. Kita harus memberi kesempatan pada diri sendiri untuk merasakan rasa sakit itu. Hitung berapa banyak kali kita menyalahkan diri sendiri, tetapi sesekali, cobalah menghargai setiap langkah yang sudah diambil, sekecil apapun. Saat kita melihat sekeliling, kebaikan di dalam diri kita bisa terlihat jika kita mau melihat lebih dekat. Mari kita angkat kepala dan berhenti membiarkan kritik mendefinisikan diri kita. Kita berbicara tentang melawan pikiran negatif ini, bagaimana kita dapat menemukan kekuatan dalam diri dan memperkuat diri kita sendiri. Anggap kritik sebagai satu dari sekian banyak pandangan yang ada. Cobalah untuk berpikir kritis. Pertanyakan, apakah kritik itu memotivasi atau malah menghambat? Jika itu tidak berguna, lepaskanlah. Terlalu banyak waktu dan tenaga yang terbuang hanya untuk menghargai satu suara yang tidak konstruktif, bukan? Berjuang melawan kritik berarti menerima bahwa kesempurnaan itu tidak ada. Saat kita lebih menghargai diri sendiri, perlahan kita bisa melihat banyak hal kecil dalam hidup yang patut disyukuri. Mari kita rangkul diri sendiri, meski kita tidak sempurna. Saatnya memberi ruang bagi semua kebaikan, bukan hanya fokus pada kritikan. Jadi, bagaimana kita mulai memperbaiki pandangan kita? Dengan menyadari setiap langkah,
dan mulai memberi diri kita perhatian yang seharusnya. Kita semua layak mendapatkan pengakuan atas perjuangan kita, sekecil apapun itu. Terimalah dirimu, karena dengan demikian, kita membangun kekuatan yang tidak tergoyahkan. Ada seorang mahasiswa bernama Dinda yang selalu menunda untuk menyelesaikan tugas. Setiap kali mendekati deadline, dia merasa panik dan berusaha mengejar ketertinggalan. Dalam kondisi tertekan ini, satu komentar dari dosennya tentang kurangnya kualitas kerja Dinda terus menghantuinya, seperti bayangan gelap yang tidak kunjung pergi. Dinda menjadi terjebak dalam perasaan tidak berdaya, menekan dirinya sendiri, dan melupakan semua usaha keras yang telah dilakukan untuk meraih nilai baik selama ini, sehingga satu kritik membuatnya meragukan kemampuannya. Bahkan saat teman-temannya memuji keberaniannya mengambil banjak mata kuliah, Dinda tetap terperangkap dalam bayang-bayang kritik tersebut, meragukan setiap langkah yang diambil. Di sisi lain, ada Ibu Rina, seorang pekerja keras yang selalu pulang larut malam. Dia berjuang untuk mengatur waktu antara pekerjaan dan keluarga, namun lelahnya bukan tanpa makna. Meskipun banjir pujian yang diberikan oleh teman-teman dan keluarganya, satu komentar dari seorang kerabat tentang, seharusnya dia lebih sering di rumah, menyisakan luka mendalam yang tak bisa dihapus. Kritik itu membuat Rina merasa bersalah yang dalam, dan mulai mempertanyakan semua pengorbanannya. Dalam benaknya, ia merasa tidak bisa memenuhi harapan orang lain, dan semua usaha dan cinta yang diberikan terasa sia-sia. Pernahkah kita merasa berada dalam posisi yang sama? Terkadang, hal-hal sepele menjadi senjata yang tajam bagi diri kita sendiri. Namun, kita perlu ingat bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan ini. Kita semua bisa jadi seperti mereka, menghadapi situasi yang sama. Kita mungkin merasa hancur saat kritik menyakiti. Seorang dokter yang berusaha keras agar setiap diagnosanya tepat, kadang melakukan kesalahan kecil. Walaupun banyak pasien yang mengapresiasi dedikasinya, satu komentar negatif dari pasien bisa membuatnya mundur, merasa tak berdaya dan meragukan setiap keputusan yang pernah diambil. Kita perlu menyadari bahwa semua orang, tidak peduli seberapa kuat mereka terlihat, memiliki keraguan dan rasa takut. Hal-hal kecil ini mengingatkan kita bahwa bisa jadi kita semua terlalu parah pada diri sendiri. Kesulitan yang kita hadapi tak jarang membuat kita tidak melihat sekeliling. Seorang ayah yang terus berjuang dan berusaha memenuhi kebutuhan keluarga, meskipun banyak yang menyalahkannya karena sering tidak hadir di rumah, mungkin menjadi contoh bagaimana kita sering terjebak dalam ketidakpuasan. Kita lupa bahwa perjuangannya tak kalah berat dengan beban kritik yang dia hadapi dalam kesehariannya. Ketika kita merenungkan semua pengalaman ini, semakin jelas bahwa perjuangan dan kritik hampir selalu datang bersamaan. Kita berupaya untuk hidup lebih baik, melakukan yang terbaik, tetapi terkadang semua usaha itu bisa sirna hanya karena satu suara negatif. Inilah yang harus kita ubah. Dari setiap kritik, marilah kita bertanya pada diri sendiri, apakah ini konstruktif? Cobalah untuk menggali yang baik dari kritik tersebut. Dengan memelihara setiap kebaikan yang ada di dalam diri kita, meskipun kecil, kita dapat kembali menemukan kekuatan untuk melanjutkan. Menghadapi kritik bukanlah perkara mudah. Namun, ada kalanya kita harus belajar untuk mengubah cara pandang kita. Bagaimana jika kita melihat setiap kritik sebagai kesempatan untuk belajar? Bukan sebagai pertanda bahwa kita tidak cukup baik. Misalnya, Dinda yang sebelumnya merasa terpuruk, setelah merenungkan kembali, mulai mencoba menulis semua pujian yang dia terima di sebuah catatan kecil. Melihat kembali apa yang sudah dicapai, pandangannya perlahan mulai diubah dengan satu lembar catatan yang penuh catatan positif.
Setiap pujian yang ditulis mengingatkan Dinda bahwa kerjanya tidaklah sia-sia, dan semua kebaikan yang telah dilakukan memiliki nilai yang berarti dan layak untuk diakui. Begitu juga dengan Ibu Rina yang memutuskan untuk menjadwalkan waktu untuk dirinya sendiri. Ia mulai merenungkan apa yang paling berarti baginya di tengah kesibukan yang luar biasa. Dengan begitu, dia bisa menghadapi setiap komentar dengan lebih tenang dan penuh rasa syukur. Ketika kritik itu datang, ia melatih diri untuk menanggapi dengan rasa syukur atas apa yang sudah dicapai, bukan terus-menerus berkutat pada kesalahan yang telah dibuat. Jika kita mau mengganti cara berpikir, perlahan-lahan rasa percaya diri akan tumbuh kembali. Ketika kita merasa tersudut, ingatlah akan semua hal positif yang pernah kita lakukan. Ingat bagaimana kita mampu mengatasi tantangan sebelumnya, memberikan inspirasi pada orang lain. Hal yang kelihatannya remeh, namun dapat memberikan makna yang sulit untuk dijelaskan. Suatu ketika, seorang dokter di rumah sakit yang lelah sehabis bekerja dapat merasakan ada harapan baru dengan melihat pasiennya bangkit dan menemukan harapan baru. Dia memberi inspirasi positif pada orang lain di saat itu, berjuang sendiri. Momen-momen kecil ini bisa menjadi pengingat bahwa kita selalu memiliki kekuatan untuk bangkit, meskipun kadang terasa seperti sebuah perjuangan yang tidak ada ujungnya. Pada fase ini, sangat penting untuk memulai mengalihkan fokus kita dari komentar negatif yang menyakitkan. Dominasi pikiran pada hal-hal yang positif dan semua pencapaian kita, sekecil apapun, bisa membuat kita merasa berharga dan mampu menghadapi berbagai tantangan. Hidup kita tidak hanya ditentukan oleh kritik. Saat kita bangkit dari keterpurukan, saat itulah kita menemukan kekuatan yang tersembunyi dalam diri. Kekuatan itu selalu ada, menunggu untuk kita gali dan gunakan. Jadi kenapa kita harus takut untuk menunjukkan siapa diri kita yang sesungguhnya? Menguatkan diri untuk melawan kritik adalah hal mendasar bagi setiap orang. Saat kita memilih untuk melihat sisi positif, kita akan menemukan kekuatan yang selama ini terpendam dalam diri kita. Kita tidak sendiri dalam perjuangan ini. Kesadaran bahwa kita memiliki tempat di dunia ini dan layak dihargai adalah langkah awal menuju perubahan. Jangan biarkan satu kritik menghancurkan semua pencapaianmu. Penting untuk mengingat bahwa banja kebaikan telah tercipta dari perjuangan yang kita lalui. Dengan mengakui keberadaan kebaikan tersebut, kita mulai melihat diri kita secara utuh. Ketika hati terbangun, kita mulai menyadari betapa banyak hal baik yang telah kita lakukan sepanjang hidup. Maka, berhentilah menilai diri sendiri berdasarkan satu komentar yang meremehkan. Bergeraklah melangkah dengan percaya diri dan terus berusaha jadi lebih baik. Kita mungkin tidak sempurna, tetapi setiap usaha yang kita lakukan berarti dan berharga. Dengan menyadari keberanian untuk mengakui setiap langkah, kita memberi diri kita hak untuk merasa bangga dan mampu menghadapi tantangan ini dengan lebih baik. Saatnya kita berani memberi diri sendiri lebih banyak pujian. Ingatlah, kita adalah hasil dari segala pengalaman kita, baik suka maupun duka. Jadi fokuslah pada semua hal baik yang ada di dalam dirimu. Kekuatan itu ada padamu, gunakan dan sebarluaskan dengan yakin. Tidak ada kritik yang lebih keras daripada suara dalam diri kita sendiri. Mari kita ganti suara itu menjadi motivasi yang membangun dan dorongan untuk terus melangkah ke depan. Kita mampu bangkit dari setiap kritik yang menimpa kita. Kita layak untuk hidup bahagia dan melihat kebaikan dalam diri sendiri. Jadi, ingatlah, jangan biarkan satu kritik memadamkan 1000 kebaikan dalam hatimu. Ingat, satu suara negatif bukanlah cerminan dari dirimu yang sebenarnya. Kamu lebih dari itu, dan ini saatnya untuk merayakan siapa dirimu yang nyata dan berani menjadi pribadi yang lebih baik lagi.